berjalan nanti. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muji Santosa selaku owner dari lembaga MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Muklis selaku Dirjen ya di MS ini ya. Selaku Dirjen di MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Suntani, Tatang Suntani, ST CLMA selaku Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Ibu sahabat MS yang hadir dalam ruangan Zoom pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita selaku aparatur sipil negara. Dan pada siang hari ini masih sempat juga meluangkan waktu untuk terus mengasah kompetensi terkait dengan ilmu pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu sahabat kelas khusus MS Training and Consulting semua yang hadir pada siang hari ini, perkenalkan saya Suyati Patmo, CFBPBJ dari UKBPJ Setda Kabupaten Rembang, akan membantu Bapak Ibu sahabat sekalian di kelas khusus MS Training and Consulting kurang lebih selama 90 menit ke depan dalam kegiatan Zoom dengan materi analisa harga satuan pekerjaan sesuai dengan Permen PU nomor 1 tahun 2022. Ketentuan dalam kegiatan MS Training and Consulting pada siang hari ini, yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah dilaksanakan. Yang kedua, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian akan dilanjutkan untuk diskusi tanya jawab selama 45 menit juga. Yang ketiga, peserta yang mengajukan pertanyaan bisa klik tombol raise hand dan akan diberi kesempatan bertanya oleh moderator. Yang keempat, hostess atau daftar hadir bisa diklik di link yang disampaikan di chat Zoom. Yang kelima, peserta yang mengisi hostess atau daftar hadir yang akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Yang keenam, sertifikat paling cepat dan terbit 2x24 jam setelah kegiatan akan di-download. Bapak, Ibu, sahabat sekalian, sebelum acara dimulai, marilah kita menundukkan kepala serta merendahkan hati sejenak untuk memohon kelancaran pada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke Bapak Ibu sahabat MS Training and Consulting, selanjutnya pada beliau Bapak Tatang Suntani ST CLMA untuk memaparkan materi terkait dengan ASP sesuai dengan Permen PU nomor 1 tahun 2022 serta untuk perkenalan singkat sesuai dengan company profil, karena tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan di pertemuan ini akan membawa kebahagiaan dan kemanfaatan terkait dengan ilmu-ilmu yang
nanti disampaikan oleh beliau Bapak Tatang Sondani. Pada beliau Bapak Tatang Sondani dipersilakan. Terima kasih Pak Atmo selaku moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Pak Muji, luar biasa sekali ya, dedikasi beliau ke pengembangan pengadaan barang dan jasa luar biasa sekali. Materi-materinya selalu update ya. Materi-materinya tidak hanya melulu di peraturan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan langsung, namun juga peraturan-peraturan yang mendukung. Hari ini luar biasa saya diberi kesempatan untuk memberikan materi untuk yang kesekian kali. Materi yang cukup detail. Mungkin suatu saat ada materi tentang bagaimana cara menghitung volume terpasang untuk kontrak harga satuan. Mungkin ini materi yang cukup detail pula. Kemudian yang saya hormati sahabat saya Pak Muklis, luar biasa sekali Pak Muklis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya, dan saya sangat sangat tersanjung ya. Sudah beberapa kali saya diberi kesempatan untuk mengisi materi. Sebenarnya saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya tahu, bukan kemudian saya pinter ya, namun saya hanya membagi apa yang saya tahu dan apa yang pernah saya lakukan. Sebelum ke materi, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya. Siapa tahu dari 160-an peserta yang kali ini hadir, ada yang belum tahu. Jadi betul tadi saya Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kabupaten Batang. Bagi teman-teman di sini yang belum mengetahui Kabupaten Batang, yaitu kabupaten yang bersebelahan langsung dengan Kota Pekalongan di sebelah timurnya. Dari Pekalongan, kemudian Batang, kemudian ketemu lagi Kendal, baru Semarang. Nama saya Tatang Sondani, saya juga selaku fasilitator PBJ pemerintah. Saya juga advisor PBJ pemerintah. Kemudian walaupun saya sudah berumur 50 lebih ya, tapi di sini saya masih tertulis ahli muda, berarti saya masih muda. Ahli muda K3 Konstruksi. Itu perkenalan saya, dan background saya teknik ya. Background saya teknik, jadi ketika saya menjadi PNS di awal bekerja, saya melulu di kegiatan mulai survei lapangan, kemudian membuat gambar perencanaan, sampai dengan membuat RAP. Waktu itu masih modelnya terkait dengan perencanaan masih swakola, jadi dibuat sendiri. Itu saya kira perkenalannya. Kemudian ini nomor HP saya buat Bapak Ibu nanti kalau yang masih butuh informasi lebih detail atau di dalam pekerjaan nanti misalnya ada problem-problem ya terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maupun pengendalian proses pelaksanaan di lapangan, silakan bertanya. Itu materi perkenalan, kemudian kita langsung saja ke materi judul ya. Jadi luar biasa sekali Menteri PUPR ini dalam hal membuat peraturan ya. Terkait dengan analisa harga satuan pekerjaan, ini nomor 1, berarti ini peraturan yang paling awal ya. Paling awal itu nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman menyusun perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sepintas kita akan beberapa teman mungkin yang masih awam ya, AHSP itu apa sih? Analisa harga satuan pekerjaan apa sih?
Jadi Bapak dan Ibu mungkin yang pernah melihat RAB atau melihat HPS ya, bisanya ketemu angka rupiah tertentu itu sebelumnya melalui liku-liku yang panjang ya, liku-liku yang panjang, sehingga maka dinamai analisa ya, maka dinamai analisa. Namanya analisa mesti melalui beberapa proses, melalui beberapa jalan, sehingga ketemulah yang namanya harga di dalam pekerjaan konstruksi. Jadi itu ya terkait dengan apa sih AHSP ya. AHSP itu bagian dari output sebuah gambar ya. Gambar dihitung, kemudian setelah dihitung ketemu nilainya itu berapa. Di mana AHSP ini harus dibuat per harga satuan ya, tidak kemudian semua AHSP itu mewakili mewakili dari seluruh perhitungan, tapi per item harga satuan. Baik, Bapak dan Ibu, nanti materi-materi yang akan saya sampaikan ada 6, yaitu tentang ketentuan umum, kemudian analisis harga satuan pekerjaan, kemudian saya juga akan menyampaikan terkait dengan analisis biaya, penerapan SMKK-nya, kemudian sistem informasi HPS, ketentuan peralihan dan bentuk serta lapisan. Jadi kenapa sih AHSP ini muncul ya? Karena yang pertama ada sesuatu yang lebih ya, ada sesuatu yang lebih daripada aturan yang kemarin, yaitu terkait dengan biaya penerapan SMKK. Di ketentuan umum bahwa peraturan menteri ini menjadi acuan bagi kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam melakukan perkiraan biaya pekerjaan yang menggunakan sumber pembiayaan keuangan negara. Bapak dan Ibu, dari sini aja sudah kelihatan ya Bapak Ibu, ada kewajiban kita melepaskan peraturan yang lama ya, tahun 2016 atau 18 ya. Kita harus melepaskan aturan yang lama karena ada aturan baru. Sehingga di ketentuan ini sudah jelas untuk acuan menghitung biaya. Dalam perkiraan biaya menggunakan sumber pembiayaan di luar keuangan negara dapat mengacu. Apabila misalnya ada kita mendapatkan biaya penggunaan dari sumber-sumber di luar keuangan negara, silakan ya menggunakan acuan yang sudah mapan. Selanjutnya ketentuan yang ketiga, penyusunan perkiraan biaya pekerjaan dilakukan untuk menghasilkan harga perkiraan, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri. Ketentuan berikutnya, penyusunan perkiraan biaya pekerjaan dilakukan melalui AHSP dan analisa biaya penerapan SMKK. Jadi kalau dulu kita hanya berpikir bahwa ketika kita menghitung biaya satuan, kita cukup di harga satuan pekerjaan saja. Tapi sekarang ada kewajiban analisa biaya penerapan SMKK adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa sih munculnya aturan ini, Bapak dan Ibu ya? Jadi setiap aturan tentu ada cerita di belakangnya. Dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi diperlukan sebuah proses perkiraan biaya menggabungkan analisa harga satuan pekerjaan dan analisa biaya pekerjaan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi di sini ada dua komponen harga satuan pekerjaan dan komponen biaya penerapan sistem manajemen keselamatan. Perkiraan biaya pekerjaan adalah perhitungan biaya komponen. Jadi Bapak dan Ibu, untuk AHSP itu dulu di awal kita mengenal komponen yang tergabung ya dalam menilai perkiraan, menghitung perkiraan biaya pekerjaan adalah ada komponen tenaga kerja, komponen bahan dan alat yang dibutuhkan. Biaya penerapan SMKK sudah menjadi biaya tersendiri. Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan, kekhasannya, kekhususannya di mana daripada peraturan yang lama, yaitu di biaya penerapan SMKK sudah menjadi biaya tersendiri, ya, bukan lagi biaya umum. Kalau zaman dulu kesannya kan
yang penting ada, yang penting dianggarkan. Sehingga kalau kita persamakan, sepertinya biaya SMKK ini masih dianaktirikan. Perbedaan mekanisme perhitungan HSP yang menyebabkan munculnya fenomena penawaran harga di bawah 80%. Ya. Bagi Bapak dan Ibu selaku PPK mungkin pernah membuat HPS. Ya. Dulu HPS-nya ketika kita menempatkan poin SMKK di dalam biaya umum ya, atau overhead, maka ini menjadi faktor kunci bagi si penawar. Ya. SMKK di biaya umum atau overhead ini menjadi faktor kunci atau kran untuk menyampaikan sebuah penawaran. Ya, artinya bahwa si penawar tentu akan melihat siapa sih kira-kira musuhnya, ya, perkiraannya, atau nanti yang menawar itu siapa saja. Dia akan mengidentifikasi ya kira-kira siapa, sehingga dia kran itu bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya sesuai dengan insting. Sehingga hal ini menjadi sebab munculnya harga di bawah harga standar, artinya harga losor ya, kalau bahasa umumnya kita bilangnya harga losor. Jadi fenomena penawaran di bawah 80%. Bagi ya pokja pemilihan mungkin tidak ada dampak ya, hanya dampak moral. Tapi bagi PPK dengan harga penawaran di bawah 80% ini mengakibatkan paling tidak si PPK ini harus strength di lapangan, harus rajin di lapangan, sehingga tidak ada kesempatan bagi si penyedia untuk mencuri volume, apalagi kualitas ya. Mungkin kalau volume gampang dihitung, tapi kalau kualitas ini yang kadang di awal sering dijadikan alat ya, dijadikan alat untuk menaikkan dan mengurangi keuntungan. Kemudian latar belakang berikutnya bahwa peraturan di tahun 2016 yaitu Menteri PUPR nomor 28 ini ternyata sudah tidak relevan lagi ya, harus disinergikan dengan peraturan-peraturan lain, khususnya peraturan pemerintah nomor 14 ya, tahun 2021 dan peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021. Kemudian tadi sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa ada kekhasan ya, SMKK ini tidak masuk di biaya umum, tapi masuk dalam perhitungan sendiri. Mungkin bisa kita simak ya perbandingannya antara Permen PUPR nomor 28 2016 dan Permen PUPR nomor 10. Di Permen PUPR nomor 28 terkait dengan pengaturan biaya K3 dimasukkan dalam biaya umum. Kemudian di Permen PR nomor 10 tahun 2021 ini sudah mulai tidak menjadi anak tiri lagi ya, menjadi mata pembayaran tersendiri dan dihitung berdasar kebutuhan pengendalian risiko. Di Permen PU nomor 28 karena masuk di dalam biaya umum, dampak yang kelihatan adalah yang dapat dirasakan adalah ada potensi tidak dianggarkan dan atau ditekan ya untuk memperbesar profit penyedia. Jadi dengan kondisi bahwa biaya SMKK ini masuk di biaya umum, ketika dia sudah menjadi mitra, ya ketika dia sudah menjadi mitra, maka ini menjadi alat untuk menekan atau memperbesar profit penyedia. Bagaimana di Permen PUPR 10, dampaknya adalah mulai mendorong dan menjamin dialokasikannya biaya secara khusus dan proporsional. Sehingga muncullah Permen PUPR nomor 1. Jadi itu Bapak dan Ibu ya latar belakangnya, ceritanya kenapa kemudian Kementerian PUPR mengeluarkan HSP nomor 1 tahun 2021
2022. Jadi mungkin dari sinilah kita menjadi tahu alasan dan latar belakang kejadiannya. Mudah-mudahan ini dapat dicatat dengan baik ya, sehingga Bapak dan Ibu nanti ketika ditanya munculnya AHSP nomor 1 itu apa sih sebenarnya, nah, sehingga bisa menceritakan ke teman-temannya. Kemudian saya lanjutkan Bapak dan Ibu, jadi mungkin ini kurang begitu jelas ya, silakan nanti buka di materi di file sendiri, bahwa sebenarnya Bapak dan Ibu sangat rumit sekali ketika kita ingin mendapatkan sebuah perhitungan ya terkait dengan biaya perkiraan pekerjaan. Saya sampaikan flowchart-nya misalnya ini kan kita sandingkan antara biaya penerapan SMKK dengan biaya perhitungan antara tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Ya, kita sandingkan. Misalnya gini Bapak dan Ibu, ya di sini ada poin untuk pokok pekerjaan. Ada tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Kemudian dihitung menggunakan analisis ya. Dihitung menggunakan analisis KSD, harga satuan dasar. Sehingga ketemulah harga satuan dasar. Nah, harga satuan dasar ini masuk dalam kategori biaya langsung, ya, biaya langsung. Nah, untuk biaya tidak langsungnya, ya kita sandingkan di dalam pekerjaan pokok, yaitu adanya biaya umum dan keuntungan. Nah, kalau zaman dulu, Bapak dan Ibu, hanya biaya langsung dan biaya tidak langsung, ya, biaya langsung dan tidak langsung. SMKK-nya belum menjadi perhatian serius. Dari flowchart ini kemudian kita gabungkan antara pokok biaya penerimaan SMKK dengan pokok pekerjaan sehingga menjadi total biaya perkiraan pekerjaan. Ya. Di mana PPN-nya waktu itu masih 10% ya. Kalau sekarang per April nanti ke depan sudah beda. Itu gambaran umumnya ya. Kemudian ini juga terkait dengan flowchart, terkait dengan biaya sewa alat. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, yang namanya alat dianalisis adalah bukan alat tidak pokok ya. Yang saya maksud alat tidak pokok itu kayak misalnya stop, canggul, cetok, ini bukan itu ya. Tapi adalah alat yang mendukung pekerjaan utama. Ya. Gampangnya cerita alat berat lah ya, alat berat. Itu ya, sehingga ketemu kalau alat itu, perhitungan alat itu kan di samping alat tidak mungkin kan kita hanya menghitung alat, tapi juga ada operatornya atau tenaga kerjanya. Kemudian alat itu kan perlu bahan bakar, maka ada perhitungan biaya habis pakai, sehingga ketemulah HSD alat atau biaya sewa alat per jam. Dari sini mungkin Bapak Ibu sudah menjadi paham ya, ternyata menghitung alat per satu alat saja begitu rumit, ya, begitu rumit. Dan pada kesempatan ini saya hanya memberikan gambaran-gambaran umum ya, tanpa kemudian saya memberikan misalnya bagaimana sih contoh menghitung kebutuhan bahan bakar, ya, atau bagaimana sih misalnya menghitung biaya alat berat ini satu harinya operasional berapa jam. Tidak sampai itu ya. Yang penting Bapak dan Ibu di sini paham ternyata cerita terkait dengan penggunaan alat dalam analisis RAB ya, harga satuan itu komponennya tidak hanya alat itu sendiri. Yang kedua terkait flowchart untuk bahan ya, terkait bahan ya, bahan bangunan. Jadi bahan bangunan itu yang perlu kita tahu mungkin tidak hanya pabrikan yang kayak semen itu sudah pabrikan, tapi ada juga bahan misalnya bahan dasar, misalnya batu kali, ya, semen, batu kali, pasir, kerikil, krakal ya, yang perlu dimobilisasi ya, yang perlu dimobilisasi. Apakah itu dari kuori pertama ya, pengambilan kuori di lahan pertama atau sudah melalui proses-proses yang lain. Jadi kita juga di sini harus menghitung berapa sih jarak base camp ke lokasi pekerjaan, bagaimana kondisi jalannya,
bagaimana berat isi bahannya. Sehingga ketemulah struktur analisis harga satuan untuk bahannya saja, Bapak dan Ibu. Jadi memang ini hitungannya luar biasa, jelimet. Itu ya terkait dengan flowchart. Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa AHSP ini adalah perhitungan kebutuhan tenaga kerja bahan dan peralatan, kemudian untuk mendapatkan harga satuan. Jadi sebenarnya intinya bagaimana kita mendapatkan harga satuan. Sebagai gambaran umum ya Bapak dan Ibu, harga satuan ini didapat dari penjumlahan biaya langsung dan biaya tidak langsung, di mana biaya langsung ini terdiri dari tenaga kerja, bahan, ditambah peralatan. Biaya tidak langsungnya, biaya umum, ditambah keuntungan. Nah, harga satuan ini untuk AHSP nomor 1 ditambah SMKK. Itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita ke analisis ya, ke analisis harga satuan pekerjaan. Apa sih AHSP ya? AHSP ini Bapak dan Ibu, ini untuk menghasilkan yang kita kenal adalah harga satuan pekerjaan yang merupakan penjumlahan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Di dalam hal pekerjaan bersifat lumsum, HSP tidak memperhitungkan biaya tidak langsung ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu nanti bisa memperhatikan kalau ini kontraknya lumsum, oh ternyata kalau lumsum tidak memperhitungkan biaya tidak langsung. Biaya langsung disusun melalui analisis biaya langsung berdasarkan analisis harga satuan dasar dan penghitungan nilai koefisien. Ya. Terkait dengan biaya langsung, ya, juga harus memperhitungkan lokasi pekerjaan. Ya. Bapak dan Ibu ya, di tempat kami setiap analisis ya analisa antara kecamatan satu dan kecamatan lain berbeda. Ya, tidak bisa kemudian analisa digunakan untuk satu kabupaten ya. Tergantung lokasinya. Kalau misalnya membutuhkan kuori banyak atau urukan itu juga dihitung ya, jarak kuori dengan lokasi ya, atau dengan base camp, atau dengan asphalt mixing plan AMP, atau dengan batching plan itu dihitung. Kemudian juga perhatikan kondisi jalan ke lokasi. Di beberapa pekerjaan kami seperti air bersih ya, air bersih untuk perdesaan, kemudian pekerjaan pengairan. Ini kondisi lokasi menjadi salah satu perhitungan yang sangat penting. Ya, karena saya khawatir ketika calon penyedia ini berasal jauh dari Kabupaten Batang dan tidak memahami lokasi, ya khawatir dia tidak ada gambaran sama sekali, ya tidak ada gambaran sama sekali, sehingga metode maupun perhitungannya jauh dari kenyataan. Kemudian biaya langsung juga memperhitungkan rencana detail desain juga spek teknis. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut ya. Saya lanjut terkait dengan perhitungan analisis dan nilai koefisien. Ini dirinci berdasarkan data desain asumsi serta kaidah keteknikan yang digunakan dan metode kerja keselamatan. Jadi terkait dengan kaidah keteknikan sebenarnya bagi kita yang tidak background teknis tidak perlu khawatir ya, karena semua ilmu itu bisa dipelajari tergantung apakah kita ada kesempatan dan kemauan untuk mempelajari kaidah ini. Saya lanjutkan terkait dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung seperti yang tadi sudah saya singgung secara umum bahwa biaya langsung ini merupakan jumlah dari biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan. Kemudian tenaga kerja terdiri atas tenaga konstruksi ya, di mana di dalamnya ada tenaga kerja terampil dan non terampil ya. Non terampil itu ya boleh dikatakan
pekerja-pekerja yang tidak memiliki sertifikat, ya itu non terampil ya, pekerja-pekerja yang terkait dengan pekerjaan yang jauh dari ilmu keteknikan, ya ini bukan tenaga non terampil. Bahan terdiri dari bahan baku, bahan olahan, dan bahan jadi. Ini terkait dengan biaya langsung. Di dalam biaya langsung, peralatan terdiri dari peralatan mekanis dan semi mekanis. Untuk tenaga kerjanya, setiap peralatan mekanis paling banyak 2 orang. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa memperhatikan kalau di setiap alat berat, ya alat berat itu ternyata sebenarnya tidak boleh hanya sendiri, ya harus ada pendamping. Terkait dengan biaya tidak langsung merupakan jumlah dari biaya umum dan keuntungan. Besaran biaya tidak langsung dihitung sebesar 10 ya hingga 15% dari biaya langsung. Kemudian Bapak dan Ibu, kami lanjutkan terkait dengan tenaga kerja. Analisis harga satuan dasar ini terdiri dari tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Kita ke tenaga kerja dulu, ya. Harga satu dasar tenaga kerja diperoleh dari mana? Dari ketentuan Pemda setempat. Ya. Kemudian dan pusat statistik, kemudian data hasil survei. Untuk di tempat kami kita menggunakan UMK, ya, UMK. HSC tenaga kerja terdiri dari atas usaha upah pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan. HSC tenaga kerja dihitung untuk setiap tenaga kerja. Jadi tidak boleh kemudian ini mewakili untuk beberapa tenaga kerja, tapi diwakili hanya setiap tenaga kerja. Ini terkait dengan HSD tenaga kerja. Kemudian bahan ini seperti tadi sudah saya sampaikan, ada bahan baku, bahan olahan, bahan jadi. HSD bahan diperoleh dari ketentuan terdiri dari penetapan oleh kementerian, data analisis survei, data hasil survei, data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan harga bahan, ya harga bahan tiap tahun, sarananya banyak, ya bisa dari penetapan pemerintah daerah, ya data survei, ya semestinya Bapak dan Ibu karena HPS ini mempunyai tanggal kadaluarsa, ya lebih tepatnya dengan lebih yakin ya kalau kita menggunakan survei. Penyusunan HSD bahan harus dihitung dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri, dan produk ramah lingkungan. Jadi yang saya sampaikan barusan adalah salah satu upaya pemerintah ya yang luar biasa sekali untuk melihat apakah seberapa besar kecintaan kita ya terhadap produk-produk yang dibuat oleh anak negeri. Jadi sekarang ini pemerintah lagi berupaya untuk bisa menghitung, ya, dari belanja sekian ribu triliun itu sebenarnya bahan lokal, ya, bahan dalam negeri itu dipakai berapa persen? Apakah lebih banyak ke barang impornya, ya, atau kita banyak memakai bahan-bahan milik kita sendiri? Lanjut terkait peralatannya. Peralatan meliputi biaya pasti dan biaya operasi. Ya. Kalau yang jelas ya, namanya peralatan itu nanti untuk dioperasionalkan sehingga ada biaya operasi. Nah, biaya operasi ini ya, biaya pasti ini diperoleh dengan apa? Tadi kan dikatakan biaya pasti dan biaya operasi. Biaya pasti ini dari harga pokok alat, nilai sisa alat, faktor angsuran dan pengembalian modal, biaya pengambilan modal, biaya asuransi alat, sampai dengan jumlah jam kerja ya dalam 1 tahun. Kalau biaya operasi terdiri dari biaya bahan bakar, biaya pelumas, ya perawatan, biaya perbaikan, kemudian upah operator dan upah pembantu operator. Sedangkan perhitungan biaya operasi dipengaruhi dalam jumlah jam kerja selama 1 tahun. Jadi ingat ya, jumlah jam kerjanya selama 1 tahun.
Di dalam penghitungan HSD pelatan ini tentu dikenal juga yang namanya penyusunan HSD pelatan, yaitu faktor efisiensi alat. Ya, faktor efisiensi alat yang tertinggi digunakan. Jadi bagi PPK ya di sini harus cukup jeli ya, ketika penyedia menghadirkan alat bantu ya, alat bantu dalam mendukung output pekerjaan, ini dilihat apakah efisien atau tidak. Jangan-jangan hanya speknya aja tinggi, ketika dikerjakan, dioperasionalkan tidak efisien. Ya. Lanjut, nah ini terkait dengan nilai koefisien ya Bapak dan Ibu. Koefisien itu nilai atau angka yang mewakili sebuah perhitungan. Ya. Misalnya 0,0 sekian, 0,01, 0,05, 0,010, 0,78. Ini koefisien. Nanti saya lihat contohnya koefisien itu di RAB di sebelah mana sih? Ya, nanti bisa dilihat. Di perhitungan nilai koefisien Bapak dan Ibu, analisa biaya langsung dihitung menggunakan nilai koefisien yang terdiri dari koefisien tenaga kerja, koefisien bahan, dan koefisien peralatan. Ya. Kemudian nilai koefisien tenaga kerja dipengaruhi oleh pengalaman dan tingkat keahlian, kemampuan menyelesaikan pekerjaan per satuan pengukuran. Sedangkan nilai koefisien bahan dipengaruhi oleh speknya itu sendiri, kemudian faktor kehilangan bahan, faktor konversi, kuantitas, dan berat volume atau berat isi bahan. Kemudian terkait dengan nilai koefisien peralatan, ini dipengaruhi oleh kapasitas alat, faktor alat, waktu siklus kerja alat, hingga ke kondisi lapangan. Untuk pekerjaan manual, nilai koefisien mengikuti ketentuan dalam peraturan ini. Jadi di ketentuan peraturan ini ada juga alat mekanik dan alat manual. Nah, untuk manual ini ada ketentuan sendiri. Terkait dengan pekerjaan mekanis dan semi mekanis, untuk pekerjaan mekanis dan semi mekanis, nilai koefisien diperoleh melalui perhitungan analisis produktivitas dan disesuaikan dengan tipe peralatan, karakteristik fisik, bahan material, metode kerja. Ya, di sini sangat berpengaruh sekali Bapak dan Ibu kondisi alat yang kita gunakan. Ya, apakah alat ini seperti tadi saya sampaikan justru membebani kinerja, atau alat ini malah membantu kinerja. Ya, sehingga bagi PPK ini sangat penting ya, sangat penting untuk memperhatikan karena alat itu kadang diklaim antara alat sehat, yang saya sampaikan aja ya untuk lebih mudahnya, alat sehat dan alat yang kurang sehat itu sewanya sama ya, sewanya sama. Makanya bagi PPK penting selalu mengkontrol alat dulu sebelum disetujui alat ini masuk di lapangan. Jangan kemudian hanya yakin dan merasa puas secara fisik ya, secara kasat mata tanpa melihat kinerja. Ya. Sehingga ada ketentuan apabila alat ini kinerjanya tidak sesuai dengan spek, ya, maka PPK bisa mengklaim harus mengganti, dan selama 7 hari alat ini harus terganti. Bapak dan Ibu, jadi ASP ini di dalam peraturan menteri ini dikelompokkan dalam bidang-bidang ya, dalam bidang-bidang sesuai kita amati bahwa pekerjaan konstruksi ini ada beberapa bidang. Misalnya kategori 3 bidang itu masuk ke bidang umum. Sekarang ke ASP bidang umum untuk mencakup ya. Jadi ASP bidang umum ini mencakup ASP yang berlaku di semua bidang. ASP bidang sumber daya berdasarkan jenis pekerjaan atas. Misalnya ini yang masuk di dalam Kementerian PUPR, kategori ASP bidang sumber daya air. Ya. Pekerjaan pintu air dan pelatan hidromekanik, ini pekerjaannya, kemudian bendung, ya, kemudian jaringan irigasi ya. Kalau kita jadi Pokja atau PPK sering mendengar sekali paket tentang bendung, paket tentang irigasi, ya, atau embung, pengaman pantai, infrastruktur rawa dan infrastruktur air tanah dan air baku.
Kemudian AHSP sumber daya air, biaya penerapan SMKK menjadi pokok pekerjaan tersendiri pada setiap jenis pekerjaan, ya, menjadi pokok tersendiri. Itu ya. Itu terkait dengan AHSP dalam kategori bidangnya. Kemudian yang berikut AHSP bidang di Bina Marga. Ya, bidang yang ketiga di bidang Bina Marga. AHSP bidang Bina Marga disusun untuk pekerjaan jalan, terowongan, dan jembatan. Ya, kalau Bina Marga itu kategorinya jalan, terowongan, jembatan, sesuai dengan spek umum dan spek khusus jika diperlukan. Spesifikasinya terdiri, ya, untuk yang Bina Marga, spesifikasinya terdiri dari umum, ya, kemudian penerapan SMKK, drainase, pekerjaan tanah, geosintetik, pekerjaan preventif, ya, pekerjaan berbutir, perkerasan beton, perkerasan aspal, rehabilitasi jembatan, pekerjaan harian dan lain-lain, dan pekerjaan pemeliharaannya. Ini HSP bidang Bina Marga. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya ada pekerjaan yang spek seperti ini, langsung memahami, oh ini berarti saya nanti pakai ASP bidang Bina Marga. Karena misalnya membuat jalan, baik membangun maupun rehabnya, kemudian terowongan maupun jembatannya. Yang terakhir, bidang cipta karya dan perumahan. Ya. Jadi bidang cipta karya dan perumahan ini Bapak dan Ibu terkait dengan pembuatan RAP maupun AHSP-nya yang paling banyak, ya, yang paling banyak jika dibanding dengan Bina Marga maupun cipta karya. Karena di item RAP ke cipta karya ini luar biasa, ya, bisa mencapai 90 sampai 100. Beda kalau Bina Marga paling fondasi, ya, kemudian langsung pemasangan butuh, ya. Beda kalau cipta karya itu ada fondasi, ya, kemudian stamping, pemasangan batu kali, urukan kembali, slope, kemudian struktur, kolom struktur, ya, kemudian dinding dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ASP di cipta karya ini luar biasa banyaknya. Nah, di ASP bidang cipta karya dan perumahan disusun pekerjaan untuk persiapan penerapan SMKK, ya, struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing, ya, plumbing itu perpipaan, ya, Bapak dan Ibu, landscape dan kawasan, eksterior, bangunan dan lain-lain. Kelompok bidang ASP, dalam ASP yang diperlukan belum terdapat pada bidangnya, ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau ada ASP kok belum ada bidangnya, ya. Kemudian penyusunan harga satuan pekerjaan menggunakan ASP pada kelompok bidang. Referensi lain, kalau misalnya ada, ya, referensi lain berdasarkan pendekatan standar nasional Indonesia. Kemudian perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis. Jadi bagi teman-teman yang pernah melaksanakan pekerjaan di luar bidang, ya, yang tadi saya sampaikan, ini ada salah satu cara, misalnya kita ngepro kepada satu kelompok bidang atau karena pengen spesialis membuat referensi sendiri, ya, atau membuat perhitungan teknis sendiri. Penggunaan HSP, ya, Bapak Ibu, tadi di awal sekali saya sudah sampaikan apa sih ASP, kemudian ASP itu ditempatkan di mana, posisinya bagaimana. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kegunaannya, kegunaan ASP itu apa sih? Ya. Yang pertama, ASP ini digunakan untuk tahap perancangan, ya, tahap perancangan, tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan pemilihan, hingga tahap pelaksanaan. Yang pertama di tahap perancangan, Bapak dan Ibu, ya. Pada tahap perancangan ASP ini digunakan
untuk menyusun harga perkiraan, ya harga perkiraan saja. Di tahap perencanaan, ASP digunakan menyusun rencana anggaran biaya atau RAB. Di dalam persiapan pengadaan, AHSP digunakan untuk penyusunan dan penetapan HPS dan menghitung koefisien komponen untuk penyesuaian harga. Bagaimana di pelaksanaan pemilihan, AHSP digunakan untuk melakukan evaluasi untuk harga satuan timpang, ya, untuk harga satuan timpang, ya, sehingga kita mau tidak mau harus tahu tentang AHSP, ya. Jadi jangan kemudian saya bukan PPK ngapain ya belajar ASP. Ternyata di sisi pokja pemilihan, karena saya yakin sering mendapatkan penawaran dengan harga satuan timpang, maka alat bantunya untuk membandingkan timpang itu ya pakai ASP. Ya. Kemudian selanjutnya terkait di pelaksanaan ya, di pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bahwa ASP ini digunakan untuk negosiasi, menambah pokok pekerjaan baru. Jadi kalau ada pekerjaan baru, negonya pakai ASP. Menambah kuantitas pekerjaan lebih dari 10%, atau penambahan kuantitas pekerjaan yang mempunyai harga satuan timbang ya. Jadi ingat ini ternyata ASP itu luar biasa ya pentingnya. Dari perencanaan sampai ke pelaksanaan. Dari PPK juga harus tahu, kemudian pokja pemilihan juga harus tahu, tim teknik juga harus tahu, kemudian apalagi PPK ini harus lebih tahu lagi. Saya lanjutkan di selanjutnya ya terkait dengan penggunaan ASP. ASP pada pekerjaan konstruksi terintegrasi mengacu pada ASP pekerjaan konstruksi sejenis dan atau tipikal ya yang telah dilaksanakan sebelumnya ya, tipikal. Penggunaan ASP pada pekerjaan konstruksi secara swakola maupun padat karya memperhatikan jenis pekerjaan, metode pelaksanaan peralatan, kondisi lapangan, keterampilan dan kebutuhan tenaga kerja. Lanjutkan terkait dengan SMK ya, tadi di awal saya sampaikan ciri khas ya, ciri khas dari Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 ini ASP menjadi perhitungan tersendiri. Nah, ini terkait set khusus penerapan SMK. Yang pertama, analisa biaya penerapan SMKK dilakukan untuk menghasilkan biaya penerapan SMK ya, yang merupakan biaya tersendiri, bukan dari biaya umum ya, bukan perhitungan anak tiri ya, saya sampaikan tadi ya. Jadi memang dia punya otonomi sendiri ya. Saya harus dihitung, ya. Saya harus ada. Maksud saya begitu. Penghitungan biaya penerapan SMKK dilakukan berdasarkan uraian, identifikasi bahaya, penetapan risiko, dan pengendalian bahaya. Pengendalian terkait lintas RMLLP ya, lalu lintas ya, lalu lintas maksudnya ini bila ada, atau terkait dengan kebutuhan lingkungan hidup. Biaya SMKK harus dimasukkan dengan besarnya sesuai dengan besaran sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan itu maksudnya harga wajar ya, harga wajar. Kemudian biaya penerapan SMKK dimasukkan sebagai pokok pekerjaan tersendiri di dalam pekerjaan konstruksi. Analisa biaya penerapan SMKK mengacu pada ketentuan penerapan peraturan perundang-undangan. Lanjut sedikit lagi ya. Sistem informasi HPS ya Bapak dan Ibu. Jadi ASEP itu bagian dari HPS, maka ada beberapa HPS yang terinformasikan dalam satu sistem. Yang pertama, penyusunan HPS menggunakan aplikasi sistem informasi yang merupakan bagian dari sistem informasi. Sistem informasi HPS merupakan sarana dalam bentuk aplikasi basis. Pengelolaan aplikasi sistem informasi HPS dilakukan oleh organisasi. Dalam melakukan hal aplikasi sistem informasi tidak dapat digunakan, maka menggunakan manual. Jadi Bapak dan Ibu, ini di Permen PUPR ini ke depan ada PR ya, bukan ke depan ya, karena ini sudah ditandatangani, bahwa
HPS itu melalui sistem informasi. Seperti halnya bangunan ya, bangunan keciptakaryaan maupun kebinamargaan, ini juga harus dimasukkan dalam satu informasi yang namanya BIM ya, BIM Building Information Model ya. Ini juga di ASP karena terkait dengan RAB dan HPS, maka HPS ini juga nantinya masuk dalam sistem informasi. Lanjut, nah ini terakhir sebelum ke lampiran, mungkin lampiran nanti kita jelaskan pada saat sesi tanya jawab ya. Dengan berlakunya AS nomor peraturan PUPR nomor 1 tahun 2022 terkait dengan pekerjaan konstruksi yang menggunakan HSP berdasarkan Permen PU nomor 28. Kalau sudah terlanjur membuat ya, maka bagi teman-teman yang masih menggunakan ASP sesuai dengan PUPR nomor 28 2016 tetap dilaksanakan prosesnya sampai selesai ya, sampai selesai. Kemudian pada saat peraturan Menteri PUPR nomor 1 2022 ditetapkan tanggal 5, bayangin tanggal 5 sudah jadi ya, mungkin ini bikinnya di N-1 ya. Maka peraturan Menteri PUPR nomor 28 tidak berlaku lagi ya. Jadi ini jadi PR panjenengan semua selaku pengelola pengadaan, baik itu PPK ya, khususnya di PPK ya. Nanti dilihat ya, dikasih tahu konsultan perencananya ya, supaya menggunakan ASP yang terbaru, yaitu nomor 1 tahun 2022. Saya kira itu Pak Moderator ya. Nanti kalau ada pertanyaan berikut atau tidak ada pertanyaan nanti saya sampaikan di materi lampiran ya. Tapi sangat tidak bijak apabila saya terlalu banyak menyampaikan teori sehingga teman-teman menjadi bosan ya. Saya kira itu. Waktu selanjutnya saya kembalikan ya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang sudah begitu panjang lebar pada saat pemaparan. Mudah-mudahan juga sudah pada jelas semua, dan tepuk tangan untuk Pak Tatang ya, yang hari ini cukup luar biasa materinya, dan ini sudah tidak sabar ya bagi ini ada Pak Monang, Pak Ishar, ada Pak Ahmad yang sudah dari tadi resen Pak Tatang. Oh iya, ya, oke. Ini saya kelihatan tadi Pak Monang dulu ya, Pak Bapak atau Pak Ibu ya ini ya, Pak Monang Surme, Pak Bapak ya, Bapak Monang. Kami ya. Silakan Pak untuk anut Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat Pak. Sore. Saya Monang dari Papua Pak. Oh iya, luar biasa. Salam kenal Pak. Iya Pak. Saya mau tanya ini Pak, kalau kita membuat HPS, HSP untuk alat berat, apakah perolehan alat berat itu harga terkini Pak? Atau mungkin bisa harga 2 tahun yang lalu bisa dimasukkan di situ Pak? Itu yang pertama. Terus nanti kalau si kontraktor itu menawar contoh, padahal alat beratnya sudah 5 tahun atau 7 tahun yang lalu gitu. Apakah menjadi penawaran itu jadi terlalu rugi gitu? Gimana itu Pak? Terus kedua, kalau seumpama gini Pak, jarak kuari, katakanlah di dalam HPS itu dikatakan 10 kilo. Ternyata ketika ada pemeriksaan ke lapangan, ternyata jarak kuari itu 5 kilo. Apakah itu bisa jadi penggantian gitu Pak? Artinya mengembalikan uang gitu, yang selisihnya dari 10 kilo ke 5 kilo. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, langsung dijawab Pak Tatang. Langsung jawab. Oke, siapa? Oke, terima kasih Pak Mone. Pak Mone ya. Pak Mone dari Papua ya. Dari Papua ini luar biasa sekali pertanyaannya terkait dengan ASP. Jadi beliau menanyakan tentang salah dua ya, bukan salah satu, salah dua
pendukung perhitungan ASP, yaitu alat dan kuori. Yang pertama alat berat. Alat berat. Ditanyakan misalnya apakah harga terkini atau 2 tahun yang lalu. Ya, kemudian kalau misalnya nawarnya lebih lama lagi, apakah ini menjadi kerugian. Bapak dan Ibu ya yang saya hormati, terkait dengan alat berat ini, Pak. Jadi alat berat ini kita menghitung berdasarkan yang pertama ya tadi di materi tentang alat ya, mungkin untuk memperjelas akan saya tampilkan lagi terkait dengan perhitungan alat. Nah, ini ya. Jadi Pak dan Ibu, beberapa kali tadi saya singgung terkait dengan spesifikasi ya. Spesifikasi dan umur ekonomis. Umur ekonomis. Nah, yang penting Pak, yang penting sekarang ini kan ASP sudah jadi ya. Jadi ASP yang di Permen PUPR ini sudah merupakan ASP berdasarkan perhitungan alat yang layak, ya, alat yang layak dan mampu melaksanakan pekerjaan, ya, dan mampu melaksanakan pekerjaan. Sehingga tadi sudah saya sampaikan, Pak, ya, alat mampu dan layak ini artinya dari baru sampai umur ekonomis, ya, dari baru sampai umur. Bukan berarti semuanya baru, tapi masih sehat. Makanya tadi sudah saya sampaikan, Pak, terkait dengan alat saat alat didatangkan, ya, ketika sudah terjadinya kontrak, ya, saat alat didatangkan, tentu harus dicek dulu, Pak. Alat dicek itu kita lihat di lapangan bagaimana sistem kerjanya, apakah alat itu sesuai pekerjaannya, ya, apakah alat itu justru menghambat kinerja, ya, apakah alat itu sesuai dengan kinerja. Makanya Bapak dan Ibu yang selaku jadi PPK, ya, selaku jadi PPK, cek dulu kalau misalnya tidak sesuai dengan kinerja, maka apa? Maka harus ganti. Nah, beda dengan Pokja ya, dengan Pokmil. Ya. Kalau Pokmil, ya, Pokmil itu tidak sampai melihat umur ekonomis untuk Pokmil. Yang penting alat itu sehat, ya, sehat. Dari sisi penampilan dan spesifikasi umur juga sehat. Tidak sampai kepada harus kemudian praktek ya, mempraktekkan secara sistematik ya, secara real, ini tidak perlu. Beda dengan PPK. Makanya ini perlu diperhatikan untuk PPK ya. Penting sekali pada saat penyedia ya, ngirim alat, dilihat dulu ya, alat ini sesuai kinerja ya. Yang penting kinerja ini sesuai kinerja. Kemudian disesuai spesifikasi. Ya. Jangan sampai kemudian alat yang datang adalah alat yang sudah tidak berfungsi atau alat yang secara fisik ya maupun secara kapasitas mengganggu kinerja. Itu yang penting itu. Kemudian terkait dengan jarak kuori, ya. Jadi Bapak dan Ibu, jarak kuori ini sebenarnya ini perhitungan ASP ya. ASP yang disusun ya, disesuaikan. Jadi kuori ini sebenarnya di ASP itu kan ada jarak-jarak tertentu ya. Misalnya angka hasil analisa ya, koefisien untuk 10 kilo, 5 kilo ya. Jadi perlu diperhatikan Pak Muni, pada saat review, tentu ini penting pada saat review ya. Ditanyakan kepada PPK apakah ya jarak kuori yang dihitung, ya. Kemudian berapakah jarak kuori yang dihitung oleh PPK sebagai dasar menentukan koefisien. Ya, ini penting. Tentu, ya, tentu yang dihitung oleh PPK adalah jarak kuori yang terdekat, ya, jarak kuori yang terdekat. Sehingga kalau misalnya kemudian, misalnya hitungannya 10, kemudian yang datang 5, ini berarti dalam menentukan kuori PPK sudah salah memilih.
Ya, PPK salah memilih quarry. Di mana sih base camp-nya? Ya, mestinya cari yang terdekat. Ya. Itu Pak. Sehingga ini PR juga tambahan pada saat review ditanyakan, ya, kalau Bapak menjadi Pokja pemilihan, kalau Bapak menjadi PPK, ini kalau sudah menjadi PPK, ini sudah menjadi kewenangan tersendiri, Pak ya, kewenangan tersendiri bagi si penyedia, ya, karena penyedia itu kan hitungannya berdasarkan ke ASP menghitung berdasarkan jarak quarry terdekat. Tentu kalau penyedia ingin untung, dia akan membeli di quarry yang terdekat. Nah, cuma masalahnya bisa jadi yang quarry yang terdekat ini karena terlalu banyak konsumen sehingga kemudian pelayanannya lama, sehingga dia memilih quarry yang sedikit jauh, ya, yang sedikit jauh. Jadi itu Pak Moneh dari Papua, pertanyaannya yang bisa saya jawab. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, kita tunggu setelah pertanyaan berikut. Ya, setelah pernyataan ada pertanyaan kedua ya atau ketiga, kemudian Pak Moneh merasa belum puas, silakan ditanyakan. Itu yang bisa saya jawab. Monggo selanjutnya pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Tatang. Yang lain ya, terima kasih kembali. Sudah puas ya apa yang disampaikan. Jadi. Oke. Selanjutnya Bapak Isar Masruri. Pada itu dipersilakan. Silakan Pak. Pak Isar Masruri. Memperkenalkan diri, Pak. Oke, siap Pak. Perkenalkan, kami dari UKPBJ Kabupaten Pinrang, Pak, Sulawesi Selatan. Pinrang, Pak siapa ya? Pak Ishar Masruri. Mishar. Pertanyaan pertama, Pak. Maaf, ini pertanyaan titipan sih dari teman dari Dinas PUPR. Siap. Kebetulan dia di bidang PLP dan AM, Pak, air minum, yang mengelola kegiatan SPAM, sistem penyediaan air minum. Siap. Pada analisa harga satuan pekerjaan sebagai lampiran Permen PUPR nomor 1 tahun 2022, kami belum melihat analisa harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan pipa untuk air minum atau pekerjaan pemasangan instalasi pipa luar bangunan. Yang ada kami hanya lihat yang dalam bangunan, Pak. Ya, atau plumbing ya. Apakah dibolehkan atau dilegalkan kami masih bisa menggunakan analisa harga satuan pekerjaan untuk tahun 2016 karena di situ lengkap, Pak. Masih ada analisa itu, analisa pekerjaan itu, Pak. Iya. Terus yang kedua, Pak, ini mungkin keluhan dan sama dengan apa yang kami rasakan, Pak, teman-teman dari instansi teknis. Mohon izin, apakah Bapak sempat memiliki file mentah atau file Excel HSP terbaru, Pak? Mengingat yang kami punya masih dalam bentuk PDF, jadi kita perlu mengetik kembali atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, terima kasih Pak dari Pinrang, luar biasa jauh sekali di Pinrang. UKPBJ ya. Pak Mishar ya. Terima kasih Pak Mishar. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan Pak, apabila ada ASP yang belum bisa ya kita belum bisa ngambil di bidang-bidang tertentu dan di bidang-bidang itu ternyata belum bisa mewakili dengan pekerjaan kita, maka ada ketentuan sesuai dengan pasal 13 Pak. Yang pertama, silakan bisa memilih di kelompok bidang. Misalnya ada salah satu bagian yang bisa diambil, misalnya galian. Galian kan di Cipta Karya ada, diambil saja Pak, galian. Kemudian terkait dengan pemasangan pipa luar bangunan, memang belum ada Pak di ASP-nya. Silakan mengambil di referensi lain. Nah, bisa jadi referensi lain itu di Permen PUPR yang lama, Pak, silakan bisa diambil ya, karena ini di ketentuan pasal 13 ada ngambil referensi lain.
Kemudian bisa juga berdasarkan perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis, itu juga bisa Pak. Yang penting dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus mendapat persetujuan oleh pimpinan tinggi media dari unit organisasi. Jadi tidak perlu risau ya Pak, apabila ternyata di Permen PU yang baru ini dirasa tidak komplit, jadi masih ada peluang ya, masih ada peluang. Kemudian terkait dengan Pak Tatang ya. Ini terkait dengan ketika peraturan itu tidak ada di ASP itu tidak ada di Permen PU nomor 1 tahun 2022, bahwa di sini ternyata pada bab 6 di ketentuan penutup ya, bahwa pada saat ini peraturan menteri mulai berlaku peraturan menteri PUPR nomor 28 tahun 2016 terkait dengan ASP ini dicabut Pak, dan dinyatakan tidak berlaku. Bagaimana Pak ketika nanti teman-teman sudah ternyata ketika pekerjaan itu sudah ada menggunakan di Permen PU tahun nomor 28 tahun 2016, apakah berlaku gitu ya? Ini yang jadi permasalahan Pak. Jangan sampai nanti jadi masalah di kemudian hari Pak. Ya, memang di ketentuan peralihan itu menyatakan seperti itu. Namun demikian ternyata kalau kita lihat lebih detail, ada beberapa ASP yang belum mewadahi perhitungan di contoh ya, di spam. Kalau ternyata di dalam ASP ya, di ASP ya, yang diperlukan belum terdapat pada bidangnya, ya, maka penyusunan harga satuan pekerjaan menggunakan ASP pada kelompok bidang. Contoh ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya ada galian silakan ambil. Kemudian yang B, mengambil referensi lain berdasarkan pendekatan standar nasional Indonesia. Ya. Jadi kalau menurut saya bukan berarti kemudian kita kembali lagi ke aturan lama, tapi kalau itu menjadi referensi, silahkan ya ambil. Toh ternyata di ASP yang baru ini ada kekosongan ASP, yaitu di kelompok air bersih ya, di kelompok air bersih, sehingga mesti ada keterbukaan ya, ada 3 peluang ASP pada kelompok bidang untuk mencari referensi lain ya, kemudian atau membuat perhitungan sendiri ya. Jadi silakan, bisa jadi di Permen ya, bukan berarti kemudian kita kembali utuh ke ASP yang lama, namun dalam hal apa? Dalam hal mencari referensi dan mengambil referensi. Yang namanya menghitung secara teknis tentu ada teori yang pertama, kemudian ada rumus ya. Daripada kita menciptakan teori sendiri, membuat rumus sendiri ya, nanti kalau kita membuat teori dan rumus sendiri nanti akan banyak sekali profesor-profesor baru ya. Ya, sehingga menurut saya lebih mudah ngambillah referensi yang sudah ada. Anggap saja itu referensi, bukan berarti kemudian kita ngambil secara total ya. Karena perlu diketahui Bapak dan Ibu, pekerjaan spam ini kan kalau kita lihat jenis pekerjaannya ini memang unik ya, Ada pengadaan barang ya, perpipaannya, kemudian ada pekerjaannya, barang itu tidak akan berfungsi tanpa ada pemasangan. Kemudian ada juga pekerjaan yang bersifat umum, ya, misalnya penggalian untuk pipa, ini kan bersifat umum, ya, bersifat umum. Jadi menurut saya di dalam pasal 13 ini sudah memberikan peluang, ya, bukan berarti kemudian kita mengambil secara keseluruhan, tapi poin per poin, ya, poin per poin atau jenis pekerjaan tertentu. Saya kira itu ya yang bisa saya tambahkan. Kemudian terkait dengan yang bentuk Excel ya, nanti coba saya tanyakan ya, saya mintakan ke teman saya di PUPR terkait dengan jenis file Excel, karena ini file Excel ini file yang rumus ya, yang di dalamnya seperti rumus ya, sehingga kita tinggal mengisikan saja tanpa membuat rumus-rumus baru. Kalau kita hanya mendapatkan PDF, ini sama halnya kita mencetak
teori baru atau rumus baru. Itu Pak yang bisa saya jawab terkait dengan bagaimana sih ASP di spam ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Kemudian pertanyaan yang keduanya terkait dengan terkait dengan file Excel. Begitu Pak Misar. Jadi file Excel-nya Pak ya, yang ada formulasinya Pak. Jadi kita tinggal ikut harga satuannya. Ya, siap. Yang kemarin kelihatannya pernah di-share Pak Muji itu, yang file Excel tuh Pak. Maaf Pak, kami lihat di sini masih belum rapi. Sama. Oke ya. Cari yang siap pakai ya Pak ya. Oh iya. Siap Pak. Mas Yadi, nambahin Mas Yadi. Oh ya, siap Pak. Ya, saya menambahkan aja yang sama dengan Pak Tatang, nggak tahu menambahkan atau malah mengurangi nih. Jadi Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 ini sebagai acuan, bukan sebagai suatu keharusan, harus dipahami itu, acuan. Dan Permen PU ini adalah mengganti Permen PU nomor 28 tahun 2016. Tapi ketika mengganti ini ternyata nggak semuanya, ya. Maka betul disampaikan Pak Tatang tadi, bisa ngikuti ya, ASP bidang yang lain, bidang umum, atau ngambil SNI, atau membuat secara teknis, nah, nanti diakui atau oleh pejabat Pratama sebagainya, seperti itu. Jadi harus kita maknai sebagai acuan ya. Selanjutnya, pertanyaan pertama Pak Monang tadi, bagaimana kalau tidak sesuai alat dan sebagainya? Ya, itu perlu ketika mereview ya menjadi HPS dan sebagainya perlu. Tetapi bagaimana kalau sudah terjadi? Apakah itu kerugian negara? Bukan, itu bukan kerugian negara. Jadi menghitung kerugian negara itu atas nilai totalnya, bukan atas penggunaan alat. Karena suatu SP komponennya kan 3 kan, bahan, alat, upah. Jadi kalau alatnya berlebih atau berkurang itu bukan sebagai kerugian negara dihitung atas secara total. Jadi kita menghitung atas volume dan mutu. Bukan penggunaan alat dan sebagainya, nanti dampaknya terlambat atau tidak di situ. Kalau terlambat menjadi teguran, kenakan denda dan sebagainya, mungkin begitu. Jadi bukan ketidaksesuaian koefisien, ketidaksesuaian alat dan sebagainya bukan sebagai kerugian negara dihitung atas volume dan mutu. Nah itu yang perlu, jangan sampai itu salah. Pak Isyar tadi takut salah menjadi kerugian negara dan sebagainya. Tidak ke sana, harusnya presisi dulu lah. Di review ketika membuat HPS. Selanjutnya ketika berkontrak, volume dan mutunya bagaimana itu? Begitu mungkin ya. Iya Pak, makasih. Salah tolong dikoreksi Pak Tatang. Oke, terima kasih Pak Muji sudah menambah ya. Ini sebenarnya sangat menarik terkait dengan ASP ini ya. Cuman waktunya juga terbatas dan ini ternyata banyak juga yang pertanyaan dan mohon maaf apabila yang ini saya dahulukan yang ada di resen dulu. Kalau memang nanti cukup waktunya yang bertanya melalui chat Zoom nanti akan saya bacakan. Yang ini yang kedua, penanya selanjutnya yakni Bapak Ahmad Solikin. Pada beliau kami persilakan Pak untuk menyampaikan pertanyaan pada Pak Tatang. Baik, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Pak Solihin, dari mana Pak Solihin? Izin Pak Tatang, saya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak. Oh, siap. Sebelumnya selamat ulang tahun dulu Pak Tatang ya. Udah lewat Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, izin bertanya Pak. Ya. Dengar Pak ya, soalnya Pak ya. Siap, dengan Pak. Izin bertanya Pak. Yang pertama, apakah boleh PPK itu mengupload HSP Pak? Karena banyak peserta yang menanyakan hal yang sama berulang-ulang terkait hal itu Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, apakah ada kewajiban Pokja itu men-state bahwasannya harga satuan upah itu mengikuti harga satuan upah provinsi. Nah, ini kaitannya dengan banyaknya peserta atau penyedia yang menawar di bawah 80%. Nanti kan ujungnya kan klarifikasi kewajaran harga. Nah, di situ ada poin penting yang harus kita state ya, apakah wajib apa enggak. Kemudian yang ketiga, bagaimana kedudukan SNI terhadap
Permen PUPR nomor 1 tahun 2002 ini, Pak. Karena kalau kita melihat kemarin ya, ketika di Permen PU 28 tahun 2016, ternyata masih banyak konsultan perencana itu yang masih menggunakan SNI, Pak, sebagai dasar acuannya. Nah, terus apabila terjadi perbedaan antara Permen PUPR nomor 1 tahun 2002 dengan SNI, akan tetapi SNI itu lebih murah, koefisiennya lebih kecil, di mandor biasanya. Itu mana Pak yang kita pakai? Apakah hukumnya wajib memakai PUPR nomor 1 tahun 2002 atau diperkenankan menggunakan SNI yang terkait dengan beton? Kemudian pertanyaan berikutnya terkait engineer estimate, Pak. Kami mempunyai konsultan perencana itu yang bekerjanya mulai tahun 2019 sampai tahun 2021, Pak. Nah, akan tetapi untuk pekerjaan fisiknya itu berlangsung di tahun 2002 ini. Nah, 2022, pertanyaannya Pak, ini kan ada masa berlaku HPS Pak ya, 28 hari sebelum sampai dengan pemasukan penawaran Pak ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika konsultan perencana itu diminta oleh PPK, akan tapi konsultan perencana itu menolak untuk melakukan review Pak. Karena review disesuaikan dengan Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Kemudian kalau dia mau, konsultan perencana mau, tapi dia minta bayaran Pak, minta ditambah Pak intinya. Apakah boleh Pak? Padahal serah terima sudah dilakukan di tahun 2021. Itu Pak, mungkin itu dulu Pak. Cukup Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Solihin ya. Dan terima kasih ucapan ulang tahunnya, Pak. Siapa? Yang pertama, ada 4 pertanyaan. Yang bertanya, apakah boleh di dalam proses pemilihan ini mengupload HPS ya? AHSP. Yeah. Oh, sorry, mengupload AHSP. Oke. Jawabannya begini, Pak. Sebenarnya Pak, AHSP itu kan ibarat file itu sudah ada nama dan sudah ada kode ya. Tinggal apakah si PPK atau Pokja mau berpikir sederhana atau tidak, atau mau mempermudah pekerjaan calon penyedia ya. Kalau misalnya mau berpikir sederhana, tentu yang kita sampaikan adalah kode-kodenya saja. Ya, misalnya di komponen harga satuan untuk galian, ya kita berikan kodenya. Ya. Kalau misalnya ternyata PPK-nya bermurah hati atau pengen supaya tidak berlama-lama dalam hal membantu penyedia untuk menawar, maka silakan untuk mengupload AHSP-nya, ya. Tuh. Khusus untuk pekerjaan tender biasa ya, bukan terintegrasi. Kemudian yang kedua, apakah ada kewajiban atau state dari kita menggunakan harga satuan provinsi? Ya, menurut saya Pak, terkait dengan harga satuan, ini karena kita sekarang ini kan di semua daerah, semua harga satuan itu kan menggunakan harga satuan daerah yang terdekat Pak. Malah sebenarnya Pak, yang perlu kita pertimbangkan secara real, semestinya harga satuan itu dihitung yang paling dekat. Makanya tadi saya menyampaikan bahwa AHSP saya itu berdasarkan kecamatan, Pak. Ya, artinya apa? Sedekat mungkin real dengan kenyataan. Karena kalau kita menggunakan AHSP terjauh, misalnya provinsi, sedangkan provinsi misalnya tidak ada tantangan secara geografis, maka si penawar akan menghitung berbeda. Si penawar akan berpikir ulang. Bisa jadi nanti paketnya tidak laku. Ya, begitu Pak. Kemudian yang ketiga terkait dengan kaidah SNI terhadap ASP, ini sama halnya Pak dengan yang saya perlihatkan di layar Pak, bahwa memang ASP ini kan ada beberapa harga satuan yang tidak lengkap atau belum komplit, silakan mencari ke SNI.
Ini seperti pertanyaan tadi ya, pertanyaan dari Pak Pinrang tadi ya. Kalau misalnya ternyata ASP-nya tidak atau kurang komplit atau beberapa tidak ada item pekerjaan tertentu, maka silakanlah cari di referensi lain berdasarkan pendekatan standar nasional. Tapi kalau misalnya di ASP sudah ada, ya silakan di ASP aja, Pak. Nah, makanya kalau misalnya tidak ada, silakan ambil pendekatan di referensi lain berdasarkan pendekatan SNI. Kemudian terkait PE, ini juga kembali Pak, bahwa di Permen PUPR nomor 22 2018 bahwa pembayaran konsultan perencana ketika output sudah selesai itu tidak kita berikan 100%. Ya. Artinya apa? Kita bisa mengikat mereka ya. Kalau ingin mendapatkan 100% mulai di pekerjaan pelaksanaan pengadaan sampai di pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Makanya Pak, saya sering menyampaikan kepada BPK, jangan membayar total 100% kepada konsultan perencana. Ya. Otomatis ketika konsultan perencana itu sudah dibayar 100%, apalagi sudah diserah terimakan, maka dia akan menolak ketika disuruh membuat review. Tentu kita harus menyediakan anggaran tambahan, ya, anggaran baru untuk kegiatan review. Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan rumus pembayaran model Permen PR 22 yang pembayaran outputnya tidak 100% sampai menunggu masa pemeliharaan, tentu si perencana ini akan nurut ya, akan manut ketika diperintah suruh mereview. Dan sebenarnya untuk mereview itu bukan barang yang sulit ya, tinggal disesuaikan harga satuannya sudah selesai. Jadi kalau menurut saya dari sisi perencana ini perencana yang pelit ya, kalau bisa jangan dipakai lagi ke depannya kalau saya nih model-model seperti ini, karena yang namanya mereview harga ini dari sisi perencanaan itu gampang ya, bukan barang yang susah. Jadi kalau menurut saya ini terlalu nilai ekonomisnya terlalu tinggi ini konsultan ini. Karena tinggal merubah harganya dan selesai, tidak perlu repot-repot. Jadi itu ya Pak Solihin, saya sangat bagi perencana yang seperti itu saya kurang respect ya. Apalagi kalau perencana kan mestinya pendekatannya kekeluargaan, karena banyak sih pekerjaan-pekerjaan yang nantinya menunggu yang nilainya kecil-kecil ya, yang menjadi pengganti tenaga yang sudah dilaksanakan. Begitu ya Pak Solihin yang bisa saya jawab Pak Solihin. Boleh menanggapi dikit bagaimana Pak? Boleh. Baik Pak, tadi yang terkait pekerjaan yang tidak ada di Permen PUPR 1 itu salah satu contohnya adalah pekerjaan interior Pak. Oh iya. Dan interior itu kan HS-nya itu kan tidak ada Pak, tidak diatur ya. Iya betul. Ya. Itu kan setiap perencana dan penyedia itu kan mempunyai pola pikir tersendiri ya, punya perhitungan sendiri ya. Apabila kita kita upload itu analisa harga satuan pekerjaannya, apakah tidak menjadi bumerang bagi Pokja atau PPK-nya Pak ya? Itu sih yang pertama ya tanggapannya. Ya. Oh iya. Terus kemudian yang terkait pasal 13 itu Pak, kan ada yang pejabat tinggi media itu Pak ya? Iya. Perhitungan teknis analisa produktif berdasarkan kajian teknis yang disetujui oleh pimpinan tinggi media. Itu artinya setara eselon 2 dan unit organisasi yang membidangi jasa konstitusi, berarti PU atau bagaimana Pak? Ini penjelasannya Pak. Untuk yang pertama Pak, yang AHSP ini tentu ASP yang kosongan Pak ya, bukan ASP yang sudah terisi. Kemudian terkait dengan pejabat tinggi media, tentu pejabat tinggi media teknis Pak yang memang tusinya sudah membidangi terkait dengan teknis ya, bukan berarti pejabat tinggi media yang lain. Begitu ya Pak ya? Berarti PU atau bagaimana Pak? Saya kan di Kementerian Kelautan. Yes. Berarti saya meminta ke PU ini Pak ya, untuk yang belum diatur ya. Iya. Baik Pak. Siap. Terima kasih Pak Solihin sudah makasih Pak ikut meramaikan acara di sore hari ini, dan mohon maaf teman-teman yang
mana sudah resign dari tadi, dan teman-teman yang bertanya melalui chat Zoom mungkin akan dijawab pada admin nantinya, mudah-mudahan bisa terjawab ya, karena banyaknya pertanyaan sehingga karena keterbatasan waktu tidak bisa menjawab satu persatu sampai di penghujung acara. Dan mohon untuk Pak Tatang untuk melakukan closing statement, dan sebelum diakhiri oleh beliau Bapak Tatang, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan banyaknya pertanyaan dari teman-teman belum bisa terakomodir pada acara hari ini, dan kalau mungkin ada waktu dan kesempatan bisa secara langsung mengundang Pak Muji Santosa maupun Bapak Tatang ke daerah Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tatang untuk melakukan closing statement. Terima kasih Pak Suyadi. Ya. Jadi closing statement saya, jadi begini Bapak dan Ibu yang ada di forum ini ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas atensinya, luar biasa sekali. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu jangan merasa puas dengan memahami satu peraturan ya. Yang namanya peraturan itu selalu update ya, selalu update. Untuk itu ya, karena Bapak dan Ibu ada di ujung tombak ya, peraturan ini sangatlah penting ya, sangat penting sebagai modal utama bagi Pokmil. Ini persiapan untuk apabila ketika ada acara unleashing ya. Bagi PPK tentu di tataran praktek ya, karena sebenarnya peraturan-peraturan ini sangat membantu bagi yang pertama bagi PPK tentunya ya, karena PPK ini durasinya lebih panjang daripada Pokmil. Durasi PPK itu bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Jadi saya berharap karena PPK ini ujung tombak dan saya sering sampaikan PPK ini seperti Superman, maka tolonglah ya terkait dengan aturan-aturan yang baru segera mengikuti ya, segera menyesuaikan. Alhamdulillah di forum inilah dari 300 sekian peserta ini salah satu yang sudah mempraktekkan apa yang saya sampaikan ya. Selalu update terhadap peraturan dan jangan puas dengan memahami satu peraturan. Tentunya peraturan ini memang karena banyak sekali pasal dan ketentuan yang kadang kita kurang pahami, perlu diadakan forum diskusi ya, seperti inilah forum diskusi yang tepat bagi Bapak dan Ibu. Dan itu ya yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan masih kurang bisa memuaskan Bapak dan Ibu. Ya silahkan, tadi sudah saya siapkan forum chat ya, atau WA ke saya ya, atau WA ke Pak Muji, atau WA ke Pak Prof Muklis. Saya yakin beliau-beliau ini juga luar biasa sekali. Saya kira itu Pak Matno yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun atas waktunya Pak Muji, terima kasih. Pak Prof Muklis, terima kasih. Nanti ketemu di Bali besok ya, insya Allah ya. Saya akhiri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ini di terakhir ya, sesi terakhir biasanya ada pengumuman dari Pak Muklis maupun Pak Muji. Kami persilakan Pak Muklis, Pak Muji. Saya komplain, saya nggak diajak ke Bali saya. Oh gitu ya. Disebut-sebut acara Bali, kita semua kan komplain jadinya.